Ini santrinya Kiai Haji Anwar Zahid yang cukup terkenal dan cukup viral di jagat media sosial, termasuk di YouTube-nya Kiai Haji Anwar Zahid ya. Nah ini, di mana pengalamannya atau jauh-jauh dari Bojonegoro ingin melihat kapal di atas gunung ini. Mungkin Farhan Abimanyu ini bisa menceritakan kepada kita semuanya. Kalau saya lihat kapal ini ya agak aneh ya, atau Jadi saat ini kita akan mencoba mengunjungi ada semacam kapal yang terdampar di atas gunung yang akhir-akhir ini lagi viral ya di jagat media sosial. Ini itu apa ini? Oh, ini bunga nangka atau disebut juga babal. Biasanya warga lokal ini babal ini biasanya dirujak. Bukan nangka ini, tapi bunga jantan. Jadi keberadaan sebuah kapal yang dibangun yang sangat besar dan sangat megah ya, ini kemungkinan semacam tempat ibadah atau musola ya, atau surau yang terinspirasi dari kisah Nabi Nuh yang membuat kapal di atas gunung yang untuk mengantisipasi sebuah bencana dahsyat atau dalam bahasa Jawa Mahapralaya, ada semacam bencana banjir bandang atau banjir besar. Sebagaimana juga selain dalam kitab-kitab suci, semua kitab suci agama Samawi ya, itu kemudian menuliskan tentang peristiwa banjir besar ini. Termasuk kemudian dalam sebuah epik Gilgamesh yang pernah ditemukan dalam tulisan paku cuneiform yang ada di Irak. Jadi selain kemudian kita akan mengetahui di semak-semak dekat ini ada beberapa bangunan yang sejak kemudian bangunan era Belanda atau kolonial. Ini namanya waktu itu adalah jubel, yang kisahnya adalah mata air yang sangat besar itu kemudian agar kerikil dan pasir itu tidak masuk ke dalam paralon besi dan baja itu kemudian disaring dengan sabut areng dengan cara dijubeli, dilusupno. Nah itu kemudian untuk menyaring itu sehingga kemudian dikenal dengan jubel. Yang sebenarnya waktu itu tahun 1929 diresmikan pada masa kolonial Belanda karena ini masuk Karisidenan Surabaya yang dialirkan menuju kota Surabaya. Salah satunya adalah latar belakangnya adalah Surabaya terkena pandemi atau wabah flu Spanyol dan pes. Nah ini diduga kemudian Sungai Mas yang mengalir ke Surabaya ini sudah tercemar sehingga orang-orang membutuhkan air bersih murni dari sumber pegunungan untuk dialirkan ke kota Surabaya. Ide ini cukup menarik dan brilian karena jaraknya itu kilo-kilo ya, dari sini ke Surabaya itu sekitar berapa? 35 kilo ya, sekitar 35 kilometer. Nah, ini buat iya, zaman Belanda ini, zaman Belanda. Jadi salah satu dulu ini adalah taman yang juga dilapisi dengan marmer ya. Ada juga taman ini pakai saji itu banyak dulu. Jadi memang arsitek Belanda waktu itu sangat memperhatikan kondisi alam dan keindahan. Termasuk kemudian dibangun seperti kapal selam. Namanya kapal selam. Sehingga salah satu kemungkinan latar belakang dibangunnya kapal di atas bukit ini terinspirasi dari sebuah jejak bangunan air, yaitu Waterleiding Bedrijven atau perusahaan PDAM, perusahaan air minum zaman kolonial Belanda itu ya, yang dikenal dengan Waterleiding Bedrijven ini kemudian membentuk sebuah bangunan untuk melindungi dam atau terminal-terminal air sepanjang dari sumber Jubel sampai menuju kota Surabaya ini. Bentuknya itu menyerupai kapal selam. Ini luar biasa sekali. Tetapi yang kita bahas kali ini bukan kapal selam buatan kolonial Belanda yang memang sangat kokoh dan sangat kuat hingga bertahan hingga saat ini, yang saat ini dari Waterleiding Bedrijven diambil alih oleh PDAM Kabupaten Mojokerto. Tapi kapal yang ada di belakangnya ini di atas sini, coba kita lihat ya. Nah, sini, lihat sana.
Di sela-sela pohon alpukat ini ada semak belukar. Ini kita akan coba mengintip keberadaan sebuah kapal Persia. Nah, itu kelihatan. Nah, itu kelihatan kapalnya. Cuma tertutup pohon nangka. Nah, itu kelihatan di atas gunung itu, Pak. Tinggi banget Pak ya. Iya, tinggi banget itu, Pak. Di sampingnya itu ada pohon pinus atau hutan pinus ya. Di sana. Coba kita lihat dari sini. Kok aneh sekali Pak, di puncak bukit ada Iya, di kapal ya? bukit ada kapal Persia, seperti kapal yang terdampar. Iya betul. Atau mungkin ada semacam teknologi teleportasi yang memindahkan kapal dari laut ke atas gunung ya. Coba kita penasaran. Ini jalannya sempit sekali ya ini. Ini kita masuk ke semak-semak ini. Untung musim kemarau, Pak. Ini ya. Kalau musim penghujan ini pasti sangat rimbun, lebat dan ketel. Nah, ketel. Nah, Betul Bu. itu kapalnya. Ujungnya itu terlihat. Kelihatan itu ya. Itu haluannya ya, haluannya. Apa? Jauh sekali ya. Jauh sekali. Dan tinggi banget Pak. Tinggi banget. Masya Allah ini. Kapal raksasa di atas gunung itu, Pak. Dan aneh Pak ini. Coba kita dekati, Pak. Loh, agak anaknya menangis. Kok apa aneh Pak? Siapa ya? Loh, apa depan nunggunya Pak? Apa aneh? Loh, Anak kecil. kita belum tahu nih. Ini kapal unik ya tadi. Ini kita melewati jalan yang susah sekali ini. Ini kita mendekati naik gunung itu, Pak, ya. Naik ke puncak gunung. Iya, seperti lagi itu naik. Tinggi-tinggi sekali. Sekali. Ini kananku lihat saja banyak pohon cemara. Ini lagi. Oh, ini pohonnya ya? Iya, yang itu pohon cemara. Nah, ini sama Abimanu. Cemara. Gimana Abimanu? Jalan. Nah, ini. Kapal ini. Oh iya, sama Abimanu ini Ya, kan. ini kenalkan, biar kenalkan Pak. Abimanu. Nah. Ini santrinya Kiai Haji Anwar Zahid yang Nah, cukup ini. terkenal dan cukup viral di jagat Hmm. media sosial, termasuk di YouTube-nya Kiai Haji Anwar Zahid ya. Hmm. Ya, nah ini gimana pengalamannya atau jauh-jauh dari Bojonegoro ingin melihat kapal di atas gunung ini, mungkin Farhan Abimanu ini bisa menceritakan kepada kita semuanya. Kalau saya lihat kapal ini ya agak aneh ya, Hmm. atau bagaimana kalau ada kapal di atas bukit atau gunung ya. Kita nggak tahu siapa yang membuat ataupun yang terdampar. Iya, iya. Karena saya penasaran, saya jauh-jauh dari Bojonegoro datang ke Mojokerto. Luar Ingin biasa melihat sekali. langsung. Ingin melihat langsung sebuah kapal pesiar raksasa terdampar di atas gunung. Ya. Ya. Ini Kang Farhan, mungkin teman-teman bagi netizen yang juga penasaran untuk melihat kapal ini terletak di Desa Kembang Belor, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ya. Ya, jadi sebenarnya mudah terjangkau, dari Surabaya juga terjangkau. Coba kita jalan terus, Kang Farhan Abimanu. Tapi ini kapalnya ini agak jauh dari jalan raya ya. Ya, Jauh agak- sekali Pak ini, ada di tengah hutan. gunung. Nah, Ya, tengah hutan ini. Ya. jauh sekali. Tuh, ada tangganya. Oh, aneh ya. Bertingkat-tingkat. Oh, Oh, bisa Pak ya? Pak, kita lihat. Iya. Itu kelihatan pokoknya Pak. Iya, kelihatan putihnya ini. Aneh ini. Mungkin kapalnya Bino mungkin ya? Kapalnya Bino mungkin? Mungkin ini mirip, Pak. Iya, mirip kacang-kacang itu loh. Dengan kapalnya nanti Kita lewati hutan yang kita lihat ya. lebat sekali kawan. Oh, hati-hati nih. Ini banyak hewan-hewan buas ini. Iya, kemungkinan agak ini. Atau terenggiling atau landak ini. Iya, banyak ini hewan-hewannya ini. Iya, ini tadi. Ini kok aneh ditemukan buah masjid yang unik. Kecil. Itu penunggunya itu mungkin. Iya. Nanti lo keceklong ya, Pak. Hati-hati, Pak. Ya, Pak. Banyak jebakan ini mungkin. Jebakan Belanda ini mungkin. Nah ini kita membusuk di ufuk ini. Ini soketnya powetel. Ini kalau musim hujan mungkin bukan itu. Oh, Aneh sekali, Pak. nah itu kawan sampai kebingungan itu. Biasa. Kapalnya ini banyak kecil. Oh, kapalnya sangat besar sekali, Pak Ji. Luar biasa, Pak Ji ya. Oh. Jadi kita tepat berada di depannya kapal. Di haluannya kita, Pak Ji. Luar biasa, Pak Ji. Kapalnya kapal raksasa. Ada anak kecil. Iya. Kapal raksasa terdampar. Kita sangat penasaran sekali ya dari kapal ini ya. Dari segi arsitektur sangat luar biasa sekali. Dari luar memang bentuknya seperti kapal raksasa dan memang
sangat mirip sekali. Bagaimana kemudian Pak Ji, apakah kita ingin memasukinya Pak Ji? Mungkin teman-teman